mengetahui materi sebelumnya bisa mengikuti di YouTube-nya yang A to Z Ngopi ya. Iya, dengan pakai YouTube-nya Mindiarto ya. Jadi nanti diklik Mindiarto akan ada tentang upload daripada webinar kita hari ini. Topik kita adalah sampah jadi berkah. Solusi sampah plastik untuk industri ini sesuatu yang menarik. Jadi bukan hanya sekedar mengurangi sampah. Kalau mengurangi sampah itu adalah disebut pintu depan. Pintu depan tuh maksudnya apa? Sebelum masuk rumah, sampah itu sudah kita tolak. Oh, tidak membeli barang-barang packaging yang plastiknya berlebihan. Itu kan jadi belum sampai rumah sudah kita tolak ya. Itu bahasanya ya, pintu depan. Oh, ada makanan-makanan yang terlalu banyak kandungan plastik, saya tidak sebagai alternatif pilihan. Nah, itu pintu depan. Nah, kemudian kalau pintu tengah, sampah itu sudah ada di rumah kita, ya, atau di kantor kita. Oke? Nah, kalau sudah ada di kantor kita, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan adalah bagaimana sampah ini bisa dikurangi. Contohnya bagaimana penggunaan baju jangan sering-sering ganti, penggunaan kertas bagaimana supaya kertas itu bisa apa? Kertas dipakai bolak-balik, jangan sekali pakai kemudian buang. Nah, itu adalah di pintu tengah. Artinya kita menggunakan sampah ini dibikin apa? eh, Lifetime-nya lebih panjang lah, tidak mudah ganti pakaian dan sebagainya ketika masih layak pakai. Dan kemudian ketika sampah itu sudah ada di pintu belakang, nah ini Pak Sarbini ini bicara tentang sampah sudah ada pintu belakang. Mau tidak mau sampah ini sudah ada dan sudah betul-betul jadi sampah. Nah, sudah jadi sampah, bagaimana agar tidak mubasir menjadi sampah, tapi didaur ulang menjadi sebuah hasil industri. Oke? Nah, tentunya kaitan ini adalah tidak lepas dari kaitannya apa kebijakan pemerintah begitu ya Pak Sarbini. Ya. Oke. Dan Pak Sarbini sudah sering kali berbicara di forum E to Z Ngopi, mungkin entah yang kelima atau keenam, saya nggak recall. Tetapi setidak-tidaknya apa yang dipaparkan Pak Sarbini adalah sesuatu hal yang sangat bisa dipertanggungjawabkan lah. Nah, itu menariknya. Baik, saya akan coba kemana? Ke topik Pak Sarbini ya. Share yang ini ya, kira-kira ya. Masih kabur ya. Oke. Oke, udah begini ya, udah tampak ya, udah jelas ya. Full screen bisa Ah, di full screen kan supaya full sudah screen di bawah tuh. ini udah zoom kan? Sudah Ya. membesar? Oke, udah terlihat ya teman-teman ya. Sudah ya, sini udah full, Sudah Pak, sudah. udah full screen nih. Oke, baik. Kalau begitu kita berikan eh, kesempatan buat Pak Sabini untuk memaparkan 30 menit, kemudian kita apa lanjut dengan diskusi ya, tentunya kita jawab. Silakan Pak Sarbini. Oke, selamat malam teman-teman, para sahabat eh, di Edu Ngopi maupun sahabat-sahabat saya yang menghadiri online ini. Jadi acara hari ini cukup luas, jadi tentang industri ataupun yang tidak industri. Namun demikian nanti saya fokuskan ke industri karena kaitannya dengan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen yang oleh Kementerian Lingkungan Hidup di PP nomor 75 itu ditargetkan di 2029 itu sudah harus ada pengurangan ataupun pemakaian kembali atau recycle itu targetnya adalah 30%. Nah, ini yang mungkin yang menjadi yang sementara ini masih belum siap karena nggak memungkinkan katanya seorang industri katanya seperti industri rokok lah ya ada yang memakai plastik OPP-nya yang di luar itu kemudian harus mengumpulkan sampahnya di seluruh Indonesia sangat tidak memungkinkan ya. Berarti perlu ada pihak ketiga yang memang bisa istilahnya sebagai pengganti sampah-sampah itu dia gunakan kembali ya. Jadi kalau langkahnya kan yang pertama yang tadi tidak menggunakannya plastik ya. Itu bagaimana kita mengurangi tidak menggunakan plastik mungkin di packaging makanan sudah terjadi itu. Yang kedua reuse ya menggunakan kembali ya.
Seperti halnya yang dilakukan oleh salah satu perusahaan air mineral, dia cuci kembali, bahkan di iklannya dikatakan cucinya sampai 20 kali gitu. Tentunya cost-nya juga nggak murah, cost-nya juga cukup tinggi gitu ya. Yang ketiga recycle, karena recycle ini yang nanti yang makin paling besar, karena nggak memungkinkan semua produk di reuse gitu ya. Sebagai contoh katakanlah packaging dari sabun, packaging dari makanan katakanlah. Pada saat packagingnya bahan makanan ataupun sabunnya sudah diambil, tentunya tidak mungkin packaging bekas ini dipakai kembali. Berarti harus ada proses yang disebut recycle gitu. Inilah yang menjadi salah satu bagaimana proses-proses itu ada yang sederhana dan juga ada yang cukup kompleks ya. Oke, slide kedua Pak Min. Next ya. Ya. Kok enggak jalan Pak Min ya? Ini Masih belum ganti Pak Min? masih belum ganti? Belum. Ini tadi. Ya ini solution idea itu kan yang halaman 1, halaman 2-nya belum. Teman-teman Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. bukan yang gambar sampah itu Pak Min, yang biru yang kedua itu. Saya scrollnya nggak jalan ya Pak Min ya? Ini. Halo? Coba. Ini yang ini judul. Ya judul, masih judul itu. Oke. Next ya. Nah, nextnya ke sini ya? Apa salah? Nggak berubah itu gambarnya Pak Min. Nggak berubah ya? Ya. Ini sudah pertumbuhan sampah plastik. Ya itu nggak muncul di slide. Teman-teman muncul nggak? Enggak, Pak, enggak muncul, Amin. Oke, saya ulang ya. Enggak muncul. Share. Apakah berubah? Ya, oke. Ya. Ada berubah. Oke. Ya. Jadi pertumbuhan sampah plastik ini cukup luar biasa ya di dunia ya. Jadi itu ada 2016 sampai 2024 datanya itu total ada 34 juta ya. 34 juta kilo. Yang mengerikan adalah sampah plastik ini kalau sampai di lautan itu jadinya terurai secara perlahan menjadi mikroplastik. Mikroplastik ini yang dimakan oleh hewan, binatang, ikan, dan ikannya dagingnya dimakan oleh manusia. Tampaknya hasil penelitiannya itu menimbulkan efek-efek yang memungkinkan terjadi kanker. Ya. Jadi ini yang kalau seandainya kita bisa suatu proses di mana sampah-sampah ini tidak masuk di perairan, dapat kita proses, kita padatkan, mungkin akan mengurangi risiko-risiko itu. Oke, next Pak. Oke, next. Oke, kita masuk ke Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia nomor 75. Itu adalah tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Nah, saya akan ada beberapa set siapa saja yang dituju untuk perihal pengurangan sampah oleh produsen ini ya. Oke, slide berikutnya Pak Amin. Nah, produsen yang di pengertiannya di dalam PP 75 itu katakan ada pelaku usaha yang memproduksi barang menggunakan kemasan, kemudian mendistribusikan barang dengan menggunakan kemasan, artinya bukan produsen aja tapi distribusinya juga kena itu ya, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat terurai oleh proses alam. Nah, siapa saja produsen itu? Salah satunya manufaktur, jasa makanan dan minuman, retail. Di bidang manufaktur adalah meliputi industri makanan minuman, industri barang konsumsi, maupun industri kosmetik dan perawatan tubuh. Jadi seperti sabun, kemudian makanan-makanan ringan, susu, makanan snack, ya itu terkena oleh peraturan dari pemerintah dari lingkungan hidup ini nomor 75 tersebut. Oke, berikutnya next. Yang dimaksud
di PP 75 tentang pengurangan sampah terhadap produk kemasan itu adalah satu yang penting itu adalah sulit diurai oleh proses alam, yang kedua tidak dapat didaur ulang, yang ketiga tidak dapat digunakan ulang. Jadi contohnya tadi ada packaging yang memang nggak bisa digunakan ulang, nggak memungkinkan. Selain pengumpulannya juga nggak terlalu cukup sulit, sedangkan bentuknya juga terjadi kerusakan, sehingga mungkin dibuat ulang. Nah, kalau sama-sama tidak bisa diuraikan, gitu ya. Jadi sama-sama plastiknya juga nggak bisa diuraikan. Produk-produk yang dimaksud dengan yang sulit diurai maupun tidak dapat didaur ulang maupun tidak dapat digunakan itu terhadap plastik, kaleng aluminium juga. Namun sekarang kaleng aluminium sudah mulai berkurang. Justru yang merepotkan sekarang aluminium yang dikombinasi oleh plastik ya. Itu juga merepotkan karena di proses yang nanti saya ceritakan tentang pembakarannya itu justru nggak bisa juga yang kaleng campur dengan aluminium itu. Kemudian kaca, kalau kaca masih bisa diproses, dicairkan kembali, kemudian kertas masih bisa diolah kembali. Oke, berikutnya, Amin. Nah, ini target daripada deadline PP 75 kalau tidak diundur. Kan biasa ya, peraturan pemerintah kita kalau memang nggak bisa digunakan, diundur lagi. Nah, khawatirnya kalau nggak bisa diundur, kalau kita nggak siap, ya kelabaan ya. Nah, peta jalan yang dimaksud mencapai target pengurangan sampah produsen sebesar 30%. Nah, pengurangan bisa satu merubah daripada packaging yang semula plastik dirubah non plastik. Pengurangan juga bisa diartikan menggunakan kembali tadi, reuse tadi. Pengurangan bisa juga diartikan recycle. Yang recycle ini yang menjadi pemikiran banyak pihak karena reuse dan penggunaan reuse maupun ini penggunaan kembali nggak memungkinkan dijadikan untuk semua produk yang ada di pasar. Oke, silakan berikutnya, Amin. Nah, untuk rekanan dari partner untuk penampungan sampah, kemudian mengolah sampah, itu diakui gitu ya. Diakui dalam peraturan itu bisa menggunakan itu karena nggak memungkinkan kalau semua industri harus mempunyai pengolahan sampah sendiri, kemudian mengolah kembali sampahnya atau recycle sampahnya. Sehingga hal ini membuka peluang juga bagi usaha-usaha kecil yang sekarang ini sudah berlangsung mungkin ya, yaitu para pemulung sampah plastik, para pemulung sampah kertas, mereka sudah merupakan lapangan kerja tersendiri. Setelah pemulung ada pengepulnya melakukan proses pembersihan, melakukan suatu penghancuran sesuai dengan standar yang diminta oleh perusahaan, pengolahan ulangnya gitu ya. Sehingga lapangan kerja dari sampah ini juga tidak kecil, cukup besar gitu ya. Dan yang uniknya justru menyasar ke pendapatan yang di bawah gitu ya, mereka yang pengangguran gitu. Jadi membuka peluang kerja sebetulnya dari sampah ini. Kemudian pusat daur ulang, nah ini yang bisa diambil alih oleh industri, entah itu industri kecil atau industri yang berskala besar ya. Jadi produsen yang dapat bekerja sama dengan badan usaha yang berizin, kalau berizin nanti bisa dilampirkan sebagai bukti di mana penggunaan barang-barang yang menggunakan sampah plastik tadi. Oke, berikutnya Mbak Min. Next. Ya, ini terhadap residu daur ulang, pemanfaatan kembali yang dimaksud itu bisa juga pengolahannya, juga pemrosesan akhir sampah. Kemudian pengolahannya ada dua ya kalau di sampah plastik ya. Ada yang sifatnya sampah itu setelah dihancurkan, kemudian dicampur oleh plastik yang baru. Tapi juga ada proses yang tidak mencampur plastik yang baru. Kalau plastik yang baru dicampurkan, seluruhnya sama aja membuat suatu produk plastik baru lagi yang tentu tidak adaptif terhadap alam gitu ya. Jadi artinya plastik daur ulangnya itu diolah dicampur kalau nggak salah 30% ya, diolah oleh biji plastik yang barulah diinjeksi.
Nah, proses ini membutuhkan daya yang lebih besar, bahan bakar yang lebih besar, karena memerlukan suhu yang lebih tinggi, karena si biji plastik dicairkan, dan sampah yang dimasukkan sekitar 30% pun itu dicairkan bersama-sama baru bisa diinjeksikan. Namun demikian ada proses yang lebih murah yaitu pemadatan. Nah, pemadatannya ada dua. Pemadatan sekedar di packaging kemudian dipres dengan tonase tertentu untuk dipadatkan sehingga volumenya nggak besar. Tapi juga ada pemadatan yang melakukan suatu proses. Akhirnya masuk ke materi B ya, di mana ada daur ulang materinya, di mana sampah itu dipanaskan, setelah dipanaskan dia menyusut, tidak sampai cair, tapi setelah itu dipadatkan, dipres dengan hidrolis. Ya. Ada juga yang daur ulang energi, ya ini sebagian sudah juga ada yang berjalan, di mana plastiknya yang komponen tertentu itu dipanaskan dan dicampur oleh bahan kimia yang lain menjadi bahan bakar ya, menjadi bahan bakar seperti bensin. Itu ada di Sulawesi Selatan masalah itu. Namun demikian masih belum dalam skala besar ya. Oke, next. Oke, proses daripada pemadatan sampah ini menjadikan barang seperti hanya batako, kemudian meja belajar, termasuk palet plastik, itu adalah plastiknya bisa bercampur dari beberapa macam plastik, tapi yang paling ideal dalam proses supaya tidak terjadi pecahan atau peleburannya suhunya sama itu sebaiknya dikelompokkan, PPE sendiri, PE sendiri gitu ya, supaya tidak terjadi pencampuran yang nggak homogen. Kemudian dipanaskan, pada saat dipanaskan dia mulai sudah di extruder ya, ada semacam poros dari ulir gitu, dia menekan supaya posisinya walaupun dia nggak cair, tapi bisa mengumpul jadi satu ya. Kemudian dikompres di dalam mold, dipres pakai hidrolis, muncullah barang jadinya. Ya. Nah, tentunya kalau barang jadi yang seperti hanya contoh yang digambar dari palet itu palet ini kurang lebih 15 kilo ya. Ya cuma dimensinya cuma 1,2 kali 1,2 dengan ketinggian 1,16 cm ya, 0,16 gitu ya. Dibandingkan dengan baku plastik sampah yang 15 kilo tadi, tentunya ini sudah jauh lebih hemat. Kedua bisa digunakan. Ya. Oke, kita beri gambaran-gambaran yang lain yang sederhana, silakan. Ya ini plastik macam-macam, ini pengelompokannya, ada yang sifatnya PET, PVC, kemudian PS, ini bisa dicampurkan jadi satu karena mempunyai sifat kimia yang hampir sama. Kemudian PP, LDPE, dan HDPE ini juga bisa dicampur sama-sama karena mempunyai sifat yang hampir sama. Kemudian yang poli aluminium ini harus sendiri ya, ini yang cukup bermasalah ini sebetulnya karena percampuran antara plastik dan aluminiumnya. MLP juga sendiri karena lebih sulit untuk digabungkan dengan yang lain. Oke, silakan berikutnya Pak Amin. Ini contoh-contoh apa sih yang disebut HDPE, ini dari tempat-tempat seperti halnya sabun, kemudian tempat-tempat tube ini LDPE tube, kemudian ada yang PE nilon, itu yang dipakai di sabun ataupun di makanan seperti halnya kecap segala ya. Kemudian ada yang polialuminium, ini yang dipakai di minuman ya. Nah, ini yang mungkin yang paling sulit nih diuraikan karena bercampur dengan lempeng aluminium yang tipis ya. Kemudian ada MLP, metallizing, ini juga cukup bermasalah sehingga penggunaannya juga nggak bisa dicampurkan dengan PE dan yang lain. Oke, berikutnya silakan, Amin. Ya ini prosesnya di perusahaan yang saya lihat mengolah sampah, dikumpulin sampahnya, ini sudah jadi dari pengepul ya. Yang pengepul sudah dibersihkan, tentunya membuka lapangan pekerja tersendiri gitu ya. Dibersihkan, kemudian ada yang sudah dipecah-pecah, disobekkan
masuk ke mesin tracer namanya, sehingga volumenya nggak terlalu besar, sehingga pada saat nanti diproses nggak terlalu menyulitkan, bisa lebih homogen gitu ya. Atau perusahaan yang terima yang masih seperti ini masuk ke tracer dulu, nanti tersobek-sobek menjadi satuan yang lebih kecil gitu. Oke, berikutnya. Ya, ini satuannya lebih kecil karena dia disobek-sobek di mesin tracer ya. Ini proses pembersihannya, ada yang termasuk proses pencucian, kemudian proses pembersihan, baru nanti dia disobek-sobek dengan mesin tracer itu terjadi lembaran-lembaran yang lebih kecil. Oke, proses berikutnya. Ya, ini tahap prosesnya itu pertama adalah pembuatan granulnya ya. Jadi sampah yang pecahan-pecahan serpian-serpian kecil tadi dipanaskan. Tujuannya dipanaskan ini adalah satu, mengurangi kadar airnya. Jadi ada pemanasan, juga ada penyedotan udaranya, sehingga kadar airnya bisa lebih rendah. Kemudian ada pembakaran di sana. Pembakaran ini sudah masuk di proses reproduksinya dengan suhu yang di bawah 360. Rata-rata Suaranya putus-putus, Pak. sampai 360 ya. Nah, setelah pemanasan tahap 2 itu suhunya memang harus 360 derajat. Kemudian di hasilnya keluar seperti hanya, bukan cair, seperti hanya ini makanan dodol ya, seperti dodol gitu. Dia lembek tapi nggak cair. Dimasukkan pencetakan dengan posisi di hidrolis, ada molnya kalau pada saat itu. Setelah itu didinginkan kurang lebih 4 menit ya. Baru dikeluarkan sebagai produk, kemudian terjadi proses finishingnya gitu. Oke, next berikutnya. Next. Amin. Ini udah processing and production. Oke, Amin. Ya, ini yang di palet itu prosesnya. Jadi keluar daripada mesinnya sudah seperti ini, tinggal dibersihkan. Yang sebelumnya Suaranya putus-putus, Pak Sarbini, suaranya. Suaranya Pak Sarbini putus-putus. Ya. Halo, Pak Sarbini. Nah, sinyalnya putus-putus nih. Oke, Iya, sudah cukup. putus-putus. Sudah cukup, sudah. Saya pindah lokasi karena yang tadi di bawah beton ya. Oke, bentuknya macam-macam. Tadi ada yang slide sebelumnya ini bentuknya adalah seperti batako ya. Ya, ini seperti ini buat dinding nih. Jadi lubangnya ini bisa dimasukin semacam besi beton kecil gitu, kemudian dimasukin semen untuk digandeng-gandengkan dengan yang berikutnya, kemudian dipakai ini sebagai dinding. Cuma kita masih belum tahu ini apakah dengan dinding seperti ini cukup sehat ya, karena kalau dinding berkaitan dengan udara. Yang kedua ini batako ya, batako untuk lantai gitu. Ini dari produksi UMKM nih di Jawa Tengah. Oke, berikutnya Amin. Berikutnya. Ini menarik untuk meja belajar di sekolah ya. Ini juga dari sebelumnya meja belajar tadi.
Ini juga dari plastik bekas recycle, di mana ini sudah masuk ke industri ya. Dia masih menggunakan besi, namun demikian pada saat kita diskusi dengan tim teknisnya, sebenarnya bisa kakinya pun dari plastik recycle juga bisa. Gitu. Ini sangat menarik ya, kalau pemerintah membuat meja kursi plastik untuk belajar ini, terutama untuk daerah-daerah terpencil ya. Saya pada saat saya keliling rokok di tahun 80-an itu, masuk daerah-daerah terpencil, banyak sekolah-sekolah yang katakanlah sudah mulai bocor gitu, meja-mejanya pada hancur semua ya, karena meja-meja kayu gitu ya. Dan banyak kan umurnya nggak panjang, sehingga akhirnya dibuat di daerah dengan kualitas yang seadanya. Nah, kalau yang dari plastik ini saya kira lebih kuat tahan, dia nggak mudah hancur gitu ya. Apalagi kalau kakinya dari plastik, sehingga satu set ini bisa mengurangi plastik yang tersebar di mana-mana. Itu keunggulannya daripada produk ini. Oke, yang berikutnya. Nah, ini yang berkaitan dengan industri. Jadi kalau tadi yang meja tadi nggak mungkin oleh industri dipakai kan. Mungkin bisa disumbangkan, industri membeli. Buktinya itu bisa dipakai ke lingkungan hidup sebagai bukti recycle-nya. Kemudian hasil mejanya bisa disumbangkan ke sekolah-sekolah di daerah. Sedangkan untuk palet ini bisa digunakan di dalam industri, baik itu untuk bahan baku, baik itu untuk proses produksi, maupun untuk barang jadi ya. Macam-macam nih paletnya. Kebetulan yang paletnya ini saya punya rekanan yang bisa memproduksi skala besar dan maupun menjual paletnya, sehingga teman-teman yang membutuhkan bisa kontak dengan saya. Itu. Slide berikutnya. Slide berikutnya, next. Ya, yang besar tadi, yang produksi palet tadi maupun meja tadi, ternyata bisa diajukan ISO ya, dan mereka sudah lulus ISO, di mana ada tes dropnya, jadi ujungnya itu kekuatannya bagaimana, dia dijatuhkan dari berapa meter itu, apakah dia mengalami pecahan atau tidak ya. Kemudian stacking lifting test, pada saat diangkat, dia terjadi lengkungan yang menyebabkan pecahan atau tidak. Kemudian racking test, karena palet-palet itu bisa digunakan di posisi logistik ataupun supply chain yang posisinya memakai rak supaya menggunakan overhead area lebih efisien. Gitu. Oke, next berikutnya. Ini sertifikat ISO-nya dari perusahaan yang palet tadi. Oke, next berikutnya. Sebelumnya, Pak, sebelumnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. 1 kilo hasil pemadatan, baik itu yang berupa batako, baik itu yang berupa untuk lantai ataupun untuk dinding, ataupun untuk palet tadi, 1 kilo hasil itu berasal dari kurang lebih 3 kilo sampah. Jadi cukup banyak pengurangan yang bisa dilakukan. Jadi bisa dibayangkan 3 kilo sampah ini kalau menyebar dengan bentuknya pecahan itu berapa banyak gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau umpamanya perusahaan itu memberi plastik untuk proses produksinya atau penjualannya katakanlah 10 ton gitu, dia penggantian sampahnya nggak perlu 10 ton, 3 ton cukup gitu ya. Nah, itu sudah menggantikan. Padahal itu diperlukan hanya 30%-nya, berarti dia perlu membeli recycle-nya ataupun produk-produk yang recycle cukup 1 ton untuk 10 ton bahan plastik yang dia produksi. Itu keuntungannya dari perusahaan untuk menghindari penalti daripada peraturan PP 75 lingkungan hidup itu. Oke, silakan Mbak Min. Ya, itu paparan saya. Jadi teman-teman yang tadi di tetangga Pak Suyanto, untuk pengolahannya belum tentu bisa menggunakan yang memakai di proses produksi yang industri, Pak ya. Bisa, Pak. Kalau Bapak buka YouTube pengolahan sampah menggunakan sampah plastik, itu ada 2
industri kecil, yang satu dari Oke. pesantren, itu dibakar, Hmm. Pak. Dibakar gitu pakai bendernya minyak gitu, dibakar, kemudian sampai dia meleleh, dicetak. Namun demikian karena dia nggak memakai press, cetakannya nggak standar gitu ya, ketinggiannya ataupun bentuk fisiknya, permukaannya nggak standar. Kalau seandainya itu bisa dikembangkan bentuk cetakan, bisa lebih bagus lagi. Jadi nggak harus dia memakai industri yang cukup besar, namun kalau palet memang harus pakai industri yang besar ya, nggak mungkin pakai industri yang kecil. Tapi sistemnya 100% menggunakan bahan sampah plastik. Jadi tidak ada menggunakan biji plastik baru. Oke, terima kasih itu teman-teman sharing saya untuk pengolahan sampah sehingga bisa mengurangi sampah yang bisa mencemari tanah ataupun mencemari air yang ada di perairan. Lingkungan lah ya, mencemari lingkungan lah ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarbini yang sudah memberikan paparannya ya. Oke, saya buka dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada yang ingin bertanya, tentunya yang lebih detail. Silakan Pak Kris, Pak Janto, atau yang baru gabung Bro Eti dari Surabaya juga nih. Pak Dan Robertus dari Bandung. dari Malang Oke. banyak, Pak. Oh iya, silakan. Ini Pak Robertus dari Bandung, Eti dari Surabaya, Luciandi Terima dari kasih, Pak. Budiono dari mana? Pak Matias kasih Jakarta ya, Matias ya, Matias. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Pak, saya tanya Pak Min. Oh, oke, Mas Yanto, oke, monggo. Pak Sarbini, Nun Sewu. Ya. Ini teman-teman itu banyak yang di Malang itu kan begini Pak Sarbini, Pak Min ya. Ada yang disebut Gerakan Bank Sampah Malang, BSM itu Pak. Ya, lalu kemarin itu kapan itu kan pernah dikelola oleh Pemkot ya, terus kemudian nggak ngerti aku. Wena ini kan Pemkot kemudian dia pindah, kemudian sekarang dibebaskan kalau nggak salah. Ya Pak Andi ya, sekarang nggak salah siapapun boleh mengambil sampah ya. Nah itu misalkan dikelola seperti yang Pak Sarbini sampaikan gitu lebih bagus Pak ya. Toh sekarang bukan hanya Pemkot, Bank Sampah Malang itu semuanya kan bisa ya. Apa bisa ya Ya, dikelola secara sendiri, terus kemudian di apa jenenge dibuat sendiri caranya piye Pak Sarbini? Tapi ya, dalam apa namanya skala kecil gitu, skala kampung. prosesnya cukup sederhana sebenarnya. Ya, piye cara? Memerlukan burner, kemudian memerlukan screw ya. Jadi ada screw, dia masukkan di tunnel gitu, kurang lebih 3 meter itu, di screw, dipanaskan, kemudian nanti keluar dicetak. Dan pencetakan ini perlu tekanan ya. Tekanan ini hidrolis kan bisa aja pakai hidrolis yang bekas mobil, atau hidrolis yang di pasar loak itu masih bisa ya. Nah, dia tekanannya mungkin cuma butuh 5 ton ya. Tinggal pendinginannya yang memang kalau memakai mul pendinginannya lebih cepat karena di dalam mul itu ada aliran air, ada juga yang sifatnya tanpa aliran air. Jadi tinggal kapasitas produksinya. Kalau kita produksinya besar ya memang harus pakai mul yang bagus. Kalau kapasitasnya nggak besar mungkin didinginkan dengan proses lebih sederhana gitu ya. Jadi masih memungkinkan karena itu nggak sampai cair Pak prosesnya. Oh gitu. Nggak sampai cair Pak. Itu yang ada di YouTube yang di pesantren itu panasnya terlalu panas tuh sampai cair ya. Itu nggak perlu sampai cair Pak. Bahkan bisa diangkat pakai tangan gini, tapi tangannya pakai sarung penahan panas tuh ya. Nah, produksi Pak Sarbini jagonya ini. Ya saya belum ke Pemprov Pak kaitannya itu. Kalau yang bank sampah berjalan sekarang kan itu ditampung untuk dijual ke pabrik plastik Pak. Dia digunakan kembali. Caranya pabrik plastiknya itu dia cairkan biji plastiknya, kemudian dicampurkanlah di dalam proses pencairannya terhadap sampah-sampah yang recycle ini. Sehingga tetap aja menimbulkan plastik baru gitu. Nah, yang misi yang sama-sama kita kembangkan dari teman-teman yang mengolah sampah yang 100% bahan sampah, ini tidak menimbulkan produk baru atau plastik baru, justru kita memadatkan supaya tidak terjadi penyebaran gitu. Tuh. Ya, Jadi ya, ya. ada begini Pak Sarbini, kalau begitu
filosofinya adalah sampah ini menggantikan bahan-bahan lain digunakan jadi bisa menggunakan plastik. Contohnya kayak palet yang budayanya palet itu kayu jadi dengan plastik kira-kira begitu ya. Sekarang palet tuh umumnya sudah plastik Pak sekarang. Karena kayu itu kan jeleknya kalau palet kayu itu dia mudah terserang serangga, jadi Ya, bubuan ya. gitu, hancur. Ya, artinya menggantikan komponen-komponen bahan lain menggunakan plastik ya. Tadi contohnya mungkin palet kayu Nah, jadi cuma palet plastik. masalahnya, Atau meja kayu, kursi kayu jadi kursi plastik, meja plastik nah, gitu ya. masalahnya palet plastik yang ada sekarang itu adalah memakai biji plastik dengan campuran recycle-nya hanya 30%, Pak. Itu Hmm. jeleknya adalah proses energinya juga cukup tinggi. Yang kedua, menimbulkan plastik baru gitu, nggak menyelesaikan masalah gitu, nggak mengurangi masalah. Pak Andi. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya, Pak Eti, kemudian Pak Susanto Wijaya, Pak Robertus dari Bandung, Mbak Stevi. Kira-kira ada gagasan nggak Pak Sarbini kalau itu kan bikin palet, rasa-rasanya sasarannya adalah Industri. investasinya lumayan lah ya, artinya lumayan. Nah kalau kalau reuse-nya ini yang sifatnya lebih ke arah ya buat UMKM atau buat memungkinkan nggak kalau buat rumah tangga itu sampah plastik ini diolah jadi apa gitu? Yang UMKM yang bisa lakukan tuh jadi batako bisa, Pak. Batako untuk lantai itu. Kemudian bisa juga memakai jadi dinding plastik tadi. Namun dinding plastik ini saya masih meragukan ya karena kerekatannya terhadap satu dengan yang lain gitu ya. Kalau yang dipakai untuk lantai nggak ada masalah sebetulnya. Terutama bukan lantai yang dilalui oleh kendaraan ya. Kalau dilalui kendaraan biasanya agak licin ya, plastik aja. Dan itu kalau yang di Jawa Tengah itu idenya adalah plastiknya pada saat di daerah permukaan itu dicampur oleh pasir sehingga dia tetap ada Resapan, pengereman ya. Jadi ada ada kekasan. resapan juga oh ya, tetap ada Ya, resapan ya. Oh, itu berarti itu pengganti konblok ya, berarti pengganti konblok lah ya. ya betul, betul, betul. Oke, 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 ya. Sama Itu, untuk yang di posisi orang jalan dan Hmm. mungkin di posisi tempat untuk lari gitu ya. Ya, ya. Untuk mobil ya. Jadi kalau untuk mobil dia terlalu licin tuh persoalannya. Oke, 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 oke. Jadi pengganti konblok lah ya. Ya, ya. Ya, oke, ya, ya. Ya, Bapak Ibu semua ada yang ingin ditanyakan? Pak Lusiandi, Ya, Diono? matur suwun Pak, matur suwun. Ini kalau buat sendiri kan sulit ya, jadi mending beli alat cetaknya aja Pak, Iya. yang terjangkau gitu Pak ya. Ya, kalau buat Iya, istilahnya untuk jumlah nggak terlalu banyak ya, bukan iya, jumlah misalkan bukan untuk misalkan dijual ya. paving ya, itu paving plastik, nah itu mending Plastik plastik bisa Pak itu. iya beli alatnya di mana gitu, Tuh. yang Terus gimana terjangkau Pak? aja. Bapak lihat di YouTube-nya yang di pesantren tuh. Jadi masukkan di Google, YouTube Nah, pembuatan batako dari bahan baku sampah plastik. Ada Pak, cuma dibener gitu aja, dibakar ya, gitu aja. alatnya, maksudnya alatnya Pak, jadi tinggal beli, tinggal buat, tapi alat cetaknya tuh Ya apa sudah sebenarnya dijual gitu ya. cetak dari aluminium juga bisa gitu. Karena titik cair aluminium dengan titik cair plastik lebih rendah plastik gitu ya. Iya. Hingga cairnya pun nggak perlu cair kok itu. Cukup dia seperti jenang dodol gitu. Itu alatnya ada ya yang sederhana ya buat artinya buat Iya. home base lah. Ya, ya. Ada ya. Yang Ada. lain beli ya. Oke. Itu ya bisa entah buat apa, buat pot kek atau buat Ya, apa bisa, ya. bisa. Baik, baik. Oke, nanti tinggal di search aja di Mbah Google. Oh iya, makasih Cari Pak. ya. Siap. Mesin Siap. mesin untuk recycling Iya. plastik home industry gitu. Oh iya. Kira-kira. Oke. Iya. Yuk Pak Susanto Wijaya, ada yang ingin ditanyakan? Menarik juga, menarik. Karena penggunaan botol ini kan sangat banyak ya. Iya, iya, Pak. Nah, saran saya yang tipenya sama disendirikan tipe yang sama supaya memudahkan homogenitas daripada
prosesnya. Hmm. Oke. Tuh Pak Yanto tuh dicariin Pak Yanto. Nggak dicari Pak. Melo ini buri Pak. Oh, kirain dia audit. Itu ada Pak Susanto Wijaya ini dari pabrik rokok nih Pak. Iya. Siapa? Dengan Pak Susanto Wijaya. Oh, Susanto Wijaya. Oke, Pak Susanto, ada yang ingin ditanyakan? Atau ini ada Pak Aris Prihandoko, Prihandono ya? Aris Prihandoko, ada yang ingin ditanyakan? Kalau Pak Matias Kasih ini adalah pendirinya webinar melalui online, Pak. Pak Matias bisa mengenal Pak Min tuh Pak Matias. Pak Min bisa Iya, mengisi materi-materinya di Pak Matias. iya. Silakan Pak Aris kalau ada pertanyaan. Oh, itu Pak Dimas Iya Pak ingin tanya. Ayo, silakan Pak Dimas, monggo. Iya Pak, izin Pak. Silakan monggo. Ya pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pak Sarbini sama Pak Mindi, luar biasa sekali pemaparan terkait plastik ini ya Pak, menjadi PR terkait lingkungan kita. Nah mungkin saya ada insight sedikit sih Pak, menambahkan terkait ini Pak, apa namanya, pencampuran antara plastik bekas yang tadi disampaikan 30% ya Pak. Ya itu Nah kalau itu kalau iya Pak, kalau di tempat kerja saya yang lama Pak, terkait plastik PET, itu bahkan tidak ada 10% Pak. Jadi pencampuran plastik daur ulang dengan plastik virgin, karena dampaknya itu adalah terhadap hasil botolnya itu tidak bagus Pak. Jadi ada bintik hitam kayak gitu Pak. betul. Jadi masih besar ya Pak PR terkait plastik ini. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, terkait pemilahan atau bahan yang dipakai Pak, contohnya kayak yang tadi disampaikan jadi palet plastik gitu ya Pak, meja, itu kan ada pemilahan antara material PP dengan material HDPE gitu ya Pak. Nah, sejauh mana sih Pak sebetulnya peran pemerintah atau bank sampah yang ada saat ini untuk membantu memilah itu Pak? Karena Ya. kalau dilihat sebetulnya untuk palet plastik ini kan kebutuhannya cukup besar ya Pak. Sedangkan kan bahan bakunya itu saya kira kalau harus menyediakan sebanyak itu agak sulit ya Pak. Apakah ada kemungkinan kita beli bahan atau plastik bekas dari luar negeri atau seperti apa ya Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Dimas. Ya sebaiknya jangan beli plastik bekas di luar negeri lah ya. Sampah kita juga termasuk banyak. Mungkin kalau nggak salah kita tuh ada ranking 2 dunia nggak salah itu penghasil sampah plastik ya. Jadi kalau yang untuk di palet kemudian untuk di batako itu asal belakangnya ada PE-nya. Jadi PE itu ada 4 macam ya. Itu bisa dicampurkan jadi satu, nggak ada masalah. Sesama PE itu bisa jadikan satu. Kemudian dia prosesnya bisa lebih homogen gitu. Pada saat pemanasan dia bisa mencampur gitu. Kalau dibandingkan dengan yang tadi 10% ataupun sampai 30% antara biji plastik baru dengan sampah, ya kalau model yang seperti yang itu kan tidak mengurangi sampah yang beredar di lingkungan ya. Dia menambah kan gitu ya. Dia cuma mengambil 10% atau 30% dari sampah yang beredar, kemudian dia munculkan biji plastik yang 90% atau 70%, otomatis kan menambah jumlah plastik di muka bumi itu, kurang lebih seperti itu. Nah, makanya ide yang sebetulnya yang menarik sebelum itu ada proses yang berikutnya, ya prosesnya pemadatan tadi. Jadi dia tidak dicairkan bersama biji plastiknya, tapi betul-betul pure 100% sampah plastik, dipanaskan, kemudian dia ditekan. Nah, itu ada industri yang memang sudah berjalan dengan itu. Kapasitasnya cukup gede Pak Dimas, kapasitasnya per hari mampu kurang lebih 1.000 palet ya satu hari.
kemampuannya gitu. Jadi bagaimana mereka bisa mengumpulkan? Ya ada rekanannya. Kembali ke sistem ekonomi ya. Kalau kita membantu istilah berhubungan dengan pengepulnya, kemudian pengepulnya diberitahu alat pencacahnya, pengepulnya diberitahu harus menyisihkan, harganya lebih tinggi daripada sampah plastik yang sifatnya bercampur gitu. Otomatis dengan harga yang lebih tinggi, mereka mau untuk memisahkan karena ada cost-nya, ada untungnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Dengan demikian sejauh ini dari industri palet tersebut nggak pernah kekurangan gitu. Nggak pernah kekurangan dari bahan mereka karena punya rekanan-rekanan dari bank-bank sampah yang sudah dibina itu. Ya tentunya pada saat nanti omsetnya lebih tinggi ya tentunya akan lebih luas yang diajak komunikasi ya. Sejauh ini masih di sekitar Surabaya, kemudian di Pasuruan, di Probolinggo, sampai ke arah Jember itu ya yang mereka punya link. Itu pun mencukupi dari permintaan pasar yang sekarang ini gitu. Namun demikian kalau yang sifatnya untuk seperti hanya batako untuk di lantai itu mungkin tidak perlu serumit itu ya. Cukup dibersihkan kemudian dia dipanaskan, dia dipadatkan karena tidak mempunyai risiko beban yang lebih tinggi. Beda kalau palet ya, palet apalagi di racking. Kalau di racking dia posisinya kan ujung dan ujung yang penerima beban. Karena ini praktis nggak ada penyangganya, otomatis bebannya harus dipikul oleh kekuatan daripada plastik tersebut dari ujung ke ujung kakinya gitu. Nah ini harus betul-betul diperhitungkan, makanya ada alat-alat tesnya untuk kualitasnya termasuk ISO-nya itu ya. Sehingga itu bisa terjamin bahwa memang kekuatan tonase, sekian tonase itu ada disebutkan. Jadi kalau racking dia berapa ton, kalau dia dibawa oleh forklift atau pallet dia berapa ton, kalau dia di lantai dia mampu berapa ton. Gitu. Ada spesifikasi teknisnya. Gitu. Itu kurang lebih Mas Dimas bisa menjawab pertanyaannya mungkin Mas. Ya Pak, mantap Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Pak Luciandi? Aris tadi Pak, yang kelihatannya mau tanya tadi. Oke, kalau nggak ada, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Pak Matias, Aris, oke, Pak Iti. Mungkin ada sebuah quote atau himbauan kira-kira Pak Sarbini kepada nanti para pendengar yang mendengarkan tentang webinar ini sehingga mereka tergerak untuk lebih cinta bumi lah dengan tidak membuat sampah-sampah plastik berlebihan gitu ya kira-kira. Ya, yang pertama untuk masyarakat pada umumnya sebaiknya sampah dipilahkan antara plastik maupun yang organik ya, betul-betul dipilahkan. Itu akan memudahkan para pemulung untuk menseleksi mana yang sampah yang bisa diproses kembali, mana sampah yang bisa dipakai proses dalam arti untuk biogas ya, untuk yang organik tersebut. Sedangkan untuk pemerintah itu bisa memikirkan di tempat penampungan sampah yang ada sekarang, tidak sekedar ditimbun aja, tidak sekedar dibakar, tetapi bisa diolah ulang gitu ya. Ya perlu investasi tentunya, perlu investasi untuk bagaimana pencucian sampah tersebut, bagaimana penghancuran sampahnya, kemudian proses pemanasannya, sampai untuk apa gitu ya. Jadi masih banyak kemungkinan ide-idenya ya. Ya, baru diskusi sempat bagaimana kalau untuk katakanlah untuk yang di sungai yang udah longsor katakanlah. Itu kan bisa untuk dindingnya dari dinding plastik yang dicampur oleh beton ya. Sehingga dia bisa tidak mudah tergerus oleh terpaan air ya gitu ya. Contohnya seperti itu. Ataupun tadi meja-meja belajar untuk SD, SMP, apalagi yang di daerah-daerah tersebut gitu. Nah, yang ketiga pada industri. Jadi industri mau nggak mau kan dihadapkan dengan deadline di tahun 2029 tadi. Mulai sekarang mulai berpikir gitu ya. Kira-kira saya akan memakai produk-produk yang daripada olahan recycle plastik ini seberapa jauh gitu. Nah, salah satunya kalau industri adalah palet.
Karena palet ini hampir semua industri pakai ya, baik itu di penyimpanan bahan baku di gudang, maupun delivery dari gudang ke pusat produksi, maupun dalam proses produksi, sampai di barang jadi. Penyimpanannya tentunya memakai palet untuk supaya lebih efisien gitu. Nah, termasuk distribusi ke kontainer. Di situ akan lebih efisien di mana pemasukan ke kontainer gitu. Nah, dengan demikian akan mengurangi 3 langkah dari bidang, baik itu dari masyarakat, baik itu dari pemerintah, baik itu dari industri, bisa mengurangi sampah yang berada di lingkungan dengan cara pemadatan tadi. Itu terima kasih, itu pesan saya. Saya harapkan dengan paparan ini bisa menggugah hati teman-teman dari 3 komponen tadi untuk lebih sadar terhadap sampah plastik. Oke, sebelum kita tutup Pak Sarbini, ini ada pertanyaan barusan terngiang menggelitik saja. Ya. Kenapa ilmu ini, ya artinya kan saya yakin bahwa ini sebuah keilmuan yang bermanfaat gitu ya. Kenapa ilmu ini tidak diadopsi di TPA gitu, tempat pembuangan sampah gitu loh. Ya, betul. Mereka melakukan ini kan sebetulnya artinya sudah beres nih. Betul, Pak. Makanya tadi di kesimpulan saya ada nomor 2 tadi ya, pada pemerintah ya. Iya, iya. Jadi pemerintah sebenarnya punya dana untuk membangun hal itu, dan dana itu nggak terlalu besar sekali, enggak. Bisa dibuat di sekitar penampungan sampah gitu. Iya, iya, iya. Nah, dengan Kan demikian, artinya biaya-biaya logistik buat buang-buang sampah, ngangkut sampah segala kan sudah minor gitu. ya paling tidak ini Pak Min, sampah plastiknya nggak mudah terurai gitu ya. Iya. Nah, kalau yang sampah yang organik itu kan bisa dimanfaatkan seperti Singapura ya. Singapura itu tidak salah justru ada pembangkit listriknya berasal dari timbunan sampah yang sudah diolah, ditimbun, kemudian bahkan permukaan atasnya menjadi taman, tetapi di dalamnya terjadi gas. Iya, Nah, iya. gasnya ini dipakai pembangkit listrik di Singapura ya. Oke, oke. Jadi Itu mungkin bisa dikembangkan seperti ini itu. tinggal goodwill doang ya sebetulnya ya, goodwill aja ya. Ya, ya, goodwill aja Pak ya. Oke, oke, baik Pak Sarbini, terima kasih atas paparannya. Terima kasih. Saya yakin bahwa materi ini pasti Teman-teman. akan berguna, terutama untuk semua pihak yang terkait, baik para pengusaha berkaitan dengan industri pengguna plastik yang banyak, dan tidak kalah pentingnya adalah mungkin pemerintah untuk lebih peduli juga di dalam program ini. Oke, selamat siang. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Sarbini. Kita berikan jempol. Oke, makasih. Foto bersama dulu Pak. Foto bersama, oke. Teman-teman bisa di open kameranya. Kameranya di-on kan Pak, jangan di-off kan Pak Sarbini. Ya. Makasih Pak Sarbini. On kan, biar kelihatan cantiknya, cakepnya. Pak Matias, Pak Roberto, selamat malam. Pak Susanto, Pak Kris. Selamat malam Pak Sarbini. Selamat malam Mas Ya. Dimas, Mas Aris. Kita hitung 1, 2, 3. Yuk. Ya. Semoga ada ya. Oke. Dipotong. Iya, di foto. Semoga. Semoga. Sudah Pak. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat Selamat malam, terima kasih Pak Min, terima kasih Selamat malam. Pak Sarbini. Terima kasih Pak. Matias Pagi, bisa kontak-kontak kontak lagi. Pak Matias. Oke. Min Ya. ahli di distribusi Pak. Salam.